Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Naura. Saya Firas. Dan saya Akmal. Saya Kakak, saya Omar, dan saya Faris. Dan kita di sini akan mengunjungi 3 museum yang ada di Jakarta, yaitu apa aja? Taman Proklamasi, Museum Indonesia, Museum Bank Indonesia, dan juga Museum Bank Mandiri. Betul banget. Jadi, see you guys. Laut Nusantara sudah melakukan pelayaran global sejak alas pertama tarif umum. Dengan kapal sederhana, mereka menyeberangi samudra membawa rempah-rempah sampai Asia Barat, Madagaskar, bahkan pesisir timur Afrika. Perahu-perahu itu tidak digerakkan oleh layar, tetapi oleh semangat dan keberanian, ujar kagum Plinius, sejarawan Romawi. Di Museum Bank Indonesia, salah satu materi penting dibahas adalah penerbitan uang di Javas Bank pada masa kolonial. Didirikan pada tahun 1828 oleh pemerintah Belanda, di Javas Bank bertanggung jawab untuk mengelola peredaran uang di Hindia Belanda. Nah, bank ini mulai menerbitkan uang kertas pada awal abad ke-20 dengan desain yang mencerminkan kekuasaan kolonial. Uang disebut digunakan untuk mendukung kegiatan ekonomi yang menguntungkan Belanda, seperti ekspor hasil bumi, serta untuk mengontrol inflasi dan stabilitas ekonomi kolonial. Setelah kemerdekaan di Javas Bank dinasionalisasikan menjadi Bank Indonesia pada tahun 1953 dan penerbitan uang menjadi tanggung jawab Bank Indonesia. 3. Setelah Bank Indonesia berdiri pada tahun 1953, perkembangan sistem keuangan di Indonesia mengalami banyak signifikan. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia mulai menjalankan fungsi utama untuk mengatur peredaran uang, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, dan mendukung sistem perkembangan nasional. Bank Mandiri didirikan pada 2 Oktober 1998 sebagai hasil penggabungan 4 bank milik negara, yaitu Bank Eksim, Bank Bumidaya, Bank Dagang Negara, dan Bank Pembangunan Indonesia atau BPD. Penggabungan ini dilakukan oleh pemerintah untuk memperkuat sektor perbankan nasional yang terdampak krisis moneter pada tahun 1997 sampai 1998. Setelah itu, Bank Mandiri berkembang menjadi bank terbesar di Indonesia, mendukung berbagai sektor ekonomi dan pembangunan nasional. Krisis moneter tahun 1997 sampai 1998 memicu ketidakstabilan ekonomi di Indonesia, termasuk di sektor perbankan. Banyak bank mengalami kesulitan akibat lonjakan kredit macet, penurunan nilai rupiah, dan hilangnya kepercayaan masyarakat pada perbankan. Sebagai solusi, pemerintah mengambil langkah restrukturisasi dengan menggabungkan 4 bank, yaitu adalah Bank Eksim, Bank Bumidaya, Bank Dagang Negara, dan Bank Pembangunan Indonesia atau BPD. Hasil dari penggabungan ini adalah pendirian Bank Mandiri pada 2 Oktober 1998 dengan tujuan memperkuat sistem perbankan dan memulihkan ekonomi nasional pasca krisis. Yang di sini ada tugu petir. Jadi tugu ini itu dibangun untuk memperingati peristiwa bersejarah ketika Presiden Soekarno dan Wakil Presidennya Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 17 Agustus 1945. Monumen ini memiliki tinggi sekitar 17 meter dan yang melambangkan tanggal kemerdekaan Indonesia yaitu di 17 Agustus. Nah, di bagian atasnya itu terdapat simbol petir. Kalau misalnya kalian bisa lihat ya. Lalu proklamasi ini juga dikelilingi oleh taman yang asri. Lihat. Nah, ya, menjadikannya sebagai salah satu situs bersejarah yang penting untuk mengenang monumen bersejarah tersebut. Tugu proklamasi juga sering dikunjungi oleh masyarakat dan menjadi tempat upacara peringatan kemerdekaan pada setiap 17 Agustus. Monumen ini tidak hanya memiliki makna simbolis sebagai penyandang pembacaan teks proklamasi, tetapi juga sebagai penghormatan terhadap perjuangan para pahlawan yang meraih kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya ada Tugu Peringatan 1 Tahun Republik Indonesia atau lebih dikenal sebagai Tugu Proklamasi. Adalah monumen yang dibangun untuk memperingati proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 17 Agustus 1945. Tugu ini berbentuk
Obelisk kecil dan terletak di Menteng, Jakarta Pusat. Di tugu ini terdapat tulisan atas Waisaha Wanita Jakarta yang menghargai peran wanita Jakarta dalam mendukung perjuangan kemerdekaan. Taman Proklamasi yang terletak di Jalan Proklamasi Jakarta Pusat memiliki sejarah yang erat kaitannya dengan pembacaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Awalnya, kawasan ini adalah rumah pribadi Soekarno yang pada tanggal 17 Agustus 1945 digunakan sebagai tempat pembacaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia bersama dengan Muhammad Hatta atau Bung Hatta. Setelah peristiwa bersejarah tersebut, rumah ini dibongkar untuk kebijakan modernisasi kota. Pada tahun 1980-an, pemerintah menetapkan kawasan ini sebagai Taman Proklamasi, dilengkapi dengan monumen proklamasi yang dibangun untuk memperingati momen bersejarah tersebut. Monumen ini menampilkan patung Soekarno-Hatta dan teks proklamasi, menjadikan taman ini sebagai simbol nasional yang berfungsi sebagai ruang publik, pusat edukasi sejarah, dan tempat peringatan penting hingga kini. Nah, kesimpulan Taman Proklamasi ini merupakan situs bersejarah yang melestarikan semangat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sebagai tempat pembacaan teks proklamasi pada 17 Agustus 1945, taman ini menjadi simbol perjuangan bangsa yang kini difungsikan sebagai ruang publik, pusat edukasi dan lokasi peringatan sejarah, menjaga nilai-nilai kebangsaan tetap hidup di tengah masyarakat. Oke, demikian vlog ketiga tempat bersejarah dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bisa menghibur dan bermanfaat bagi kalian semua. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah.